Investasi menjadi salah satu instrumen penting yang perlu disiapkan semua orang, termasuk generasi muda. Dengan berinvestasi, berbagai tujuan finansial di masa depan dapat terpenuhi. Memulai investasi sejak dini akan membantu membangun kebiasaan menabung dan menanamkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan. Apalagi generasi muda memiliki waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan finansial. Berkat perkembangan teknologi, berinvestasi kini menjadi jauh lebih mudah dan terjangkau. Banyak platform investasi yang menawarkan berbagai pilihan instrumen, salah satunya saham. Untuk itu, Kabar Bursa menggelar Capital Market Forum yang mengajak generasi muda untuk mulai berinvestasi dengan bertajuk Bebas Finansial Berkat Saham di Usia Muda. Mungkin gak sih? Capital Market Forum mencoba memberikan literasi keuangan, terutama tentang investasi saham. CEO dan founder Kabar Group Indonesia Network yang sekaligus menjadi tuan rumah Capital Market Forum, Upi Asmaradana mengungkapkan pentingnya media memberikan edukasi seputar investasi. Untuk itu, Kabar Bursa hadir memberi rujukan pasar saham untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Memang Kabar Bursa kami hadirkan untuk memberi informasi yang mendalam, mengedukasi masyarakat, serta menjadi rujukan informasi berita-berita yang kredibel. Karena kita tahu persis tantangan ke depan itu adalah bagaimana media-media yang ada di Indonesia itu menjadi sumber informasi, sumber rujukan yang dapat dipercaya, hingga kemudian bisa menjadi bagian dari upaya kita mengajak masyarakat, khususnya para penggerak dan penggiat literasi, penggiat ekonomi, khususnya di pasar saham dan finansial itu, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan strategis. Jadi Kabar Bursa ini memang diperuntukkan untuk menjadi semacam panduan, guidance di dalam mengambil keputusan strategis bagi para investor. Hal senada juga disampaikan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia, yang menyoroti masih minimnya jumlah investor di tanah air, yang menekankan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat bisa berinvestasi dengan benar. Bahwa perkembangan jumlah investor Indonesia itu masih relatif rendah dibanding negara let's say Australia ataupun Korea Selatan gitu ya. Dan perkembangan hampir 2 tahun terakhir itu jumlahnya cuma bertambahnya sekitar 3 juta investors, yang mana jika dibandingkan dengan pelaku judi online, judol ya. Per Oktober 2024 itu justru sebanyak 4 juta orang, jadi malah perkembangannya itu disusul lebih banyak oleh pelaku judi online gitu. Nah, jadi jika saja literasi keuangan itu atau investasi itu bisa lebih ditingkatkan di Indonesia, maka mungkin yang menggemari judi online ini bisa lebih diarahkan ke investasi yang lebih benar gitu lah, let's say di stock market. Sementara itu, financial planner sekaligus CEO mikirduit.com Suryaryanto mengungkapkan minat berinvestasi generasi muda mulai tumbuh. Generasi muda sudah mewarnai pasar modal. Minat investasi di kalangan anak muda saat ini saya pikir sudah mulai meningkat drastis, itu juga beriringan dengan kemudahan investasinya. Udah banyak aplikasi dan sebagainya yang mereka bisa langsung daftar dan melakukan investasi. Beda kayak zaman saya dulu, belum ada yang online gitu, dan di situ mungkin tingkat penetrasi lebih tinggi. Cuman memang buying investnya emang lebih rendah dibandingkan yang senior, tapi itu bagus karena mereka sudah bisa mulai dari awal, dari dini gitu sih. Beberapa instrumen investasi seperti saham dapat menghasilkan pendapatan pasif yang akan terus mengalir meskipun tidak lagi bekerja aktif. Influencer saham dan trader muda Ryan Filbert mengungkapkan tren investasi Indonesia telah menyamai global, yang artinya banyak pilihan instrumen investasi yang menarik. Ya, jadi di Indonesia ini juga sama dengan tren investasi global menurut saya, karena Indonesia ini juga peka zaman ya, artinya selalu keep in touch dengan tren investasi, maka sebenarnya semakin banyak instrumen investasi dan varian-variannya yang menarik ya.
Misalnya kita melihat dari sudut pandang bursa sendiri cukup banyak hal-hal yang baru yang diterapkan dan juga dari segi pengawasan. Lalu juga kita berbicara mengenai surat utang. Di negara kita juga belakangan ini boleh dibilang ada keteraturan untuk menerbitkan surat utang untuk surat utang retail negara. Artinya ini kan menjadi salah satu instrumen yang dilihat oleh masyarakat dan juga anak muda untuk bisa memilih investasi mana yang cocok buat dia. Sejumlah peserta mengaku senang dengan acara Capital Market Forum Kabar Bursa. Mereka mengaku mendapat wawasan baru seputar investasi. Acara hari ini tuh keren banget karena kita bisa dapat insight-insight baru tentang saham dari 3 speaker yang keren-keren banget. Setuju banget karena hari ini tuh banyak banget ilmu baru yang saya dapat di sini yang sebelumnya saya belum pernah pelajari, dan itu membuat saya ingin belajar lebih dalam tentang investasi saham gitu. Capital Market Forum Kabar Bursa diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta pada 21 November 2024. Acara tersebut dihadiri sejumlah pelaku pasar modal dan kalangan mahasiswa. Tim Liputan Kabar Bursa.